Football without fans is nothing. Ungkapan umum itu menggambarkan betapa strategisnya dan pentingnya peran sebuah fans dalam klub sepak bola. Namun, karena kecintaan ataupun fanatisme yang tinggi terhadap sebuah klub kesayangannya seringkali menimbulkan perkelahian antar supporter dan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Untuk mengantisipasi korban jiwa di kemudian hari, bincang-bincang tipis-tipis menghadirkan bintang tamu Bung Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania. Bang, ini kerusuhan sepak bola di tanah air ini kan sambung menyambung. Sempat menghantui para pecinta sepak bola. Langkah apa yang ditempuh Jackmania untuk membangun persaudaraan antar sesama fans sepak bola di tanah air? Wah, kalau ditanya langkah yang ditempuh Jackmania untuk membangun persaudaraan sih banyak. Ya. Tapi yang jelas gini, persaudaraan itu akan timbul karena kita terbiasa. Ya. Biasanya kita terbiasa bertemu, terbiasa saling berkunjung satu sama lain. Nah, sebagai contoh, misalkan mungkin salah satu kelompok supporter yang cukup dekat dengan Jackmania adalah teman-teman atau saudara-saudara Aremania, Ya. pendukung dari Arema. Nah, itu mungkin berawal dari bagaimana kita saling berkunjung, lalu kita saling bersilaturahmi, lalu nyaman, lalu akhirnya menjadi ikatan yang berbeda atau persaudaraan lebih erat lah, lebih kental lah. Itu pun dilakukan Jackmania dengan kelompok-kelompok supporter lain, bahwa ada beberapa kelompok supporter juga yang memang kita memiliki kekerabatan yang dekat. Itu terjadi karena memang kita saling bertemu. Nah, kita saling bertemunya kan pasti yang pertama bahwa berdasarkan kebutuhan, Bang. Kenapa kita butuh untuk bertemu? Karena kita ingin mendukung Persija di kandang mereka atau saat kita tandang gitu. Nah, pengurus pusat Jackmania dari dulu itu selalu punya prinsip bahwa kenyamanan dan keamanan anggota itu adalah nomor satu. Jadi bagaimana anggota nonton pertandingan Persija di luar kandang di kota-kota lain itu bisa aman dan nyaman, pasti kita namanya orang timur, kita kulonuwun dulu sama tuan rumah. Kita bersaling kunjung, saling diskusi, silaturahmi, segala macam. Pada akhirnya itu terjadi berbalik, sehingga teman-teman dari luar kota juga ketika ke Jakarta juga akan merasakan atmosfer yang sama, akan merasakan treatment yang sama seperti apa yang dilakukan, bahwa kita akan menyambut mereka seperti itu. Nah, itulah yang akan membuat persaudaraan itu jadi semakin kental, bahwa semakin lama kita sering bertemu dan semakin sering juga kita berkunjung, maka itu akan membentuk sendiri persaudaraan tadi yang dimaksud dengan persaudaraan kental seperti itu, gitu Bang. Ya, itu kalau perlakuan sewaktu menjadi tamu di klub lawan, itu biasanya berbanding lurus nggak ketika mereka tandang ke? Sejauh ini sih masih berbanding lurus ya. Maksudnya ketika kita bertamu dengan baik ke kota lain, ketika mereka datang ke Jakarta juga ya pasti akan kita sambut dengan baik juga gitu. Begitupun ketika kita nyambut tamu datang ke kota kita, ketika kita ke kota mereka, kita juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi memang sebetulnya sama aja lah kalau di timur tuh. Cuma balik lagi bahwa kalau ada satu mindset yang mengatakan bahwa kenapa sih kok sepak bola Indonesia tuh rusuh terus gitu loh kan? Kan banyak juga yang seperti bicara seperti itu. Nah, ini pernah juga saya sampaikan ke beberapa pihak, termasuk pihak pemerintah juga, gitu, bahwa kayaknya kalau bicara kenapa sepak bola Indonesia rusuh, itu bukan tugasnya supporter sih. Itu tugas banyak pihak, tugas PR-nya banyak orang gitu loh. Sebagai contoh nih, ada 2 SMA di Jakarta yang sama-sama SMA-nya bagus, SMA-nya isinya anak-anak orang kaya semua. Masuk SMA itu susah, harus punya nilai yang bagus. Tapi ternyata 2 SMA itu walaupun berdekatan mereka masih sering tawuran gitu loh. Jadi ini sebenarnya bukan masalah hanya di bola, tapi ini ada satu masalah karakter, entah itu masalah apa, atau masalah karakter bangsa lah ya, yang memang ya kita seperti ini. Artinya kan bukan gini, bola itu hanya hanya medianya lah. Termasuk sekolah itu mungkin hanya medianya, tapi mungkin ada permasalahan lain di bangsa kita yang memang menyebabkan hal seperti itu. Ya mungkin oke lah, katakanlah kalau kita agak tarik mundur agak jauh dan agak menyimpang dari konteks ini, ya kalau memang Majapahit besar dan tidak ada perang saudara, mungkin Majapahit bekasnya sampai sekarang masih ada kali gitu. Jadi memang bangsa kita kan hanya kena perang saudara, dan itu sebenarnya ludes kalau perang saudara ini. Itu maksudnya masalah bangsa kita dari dulu seperti itu gitu loh. Jadi itu aku agak keberatan, agak kurang fair ketika orang bilang kenapa sih sepak bola rusuh terus. Enggak, bukan.
bukan sepak bola yang rusuh, tapi memang masyarakat kita yang suka rusuh. Oke, jadi Gitu loh. tentu Anda kan sebagai ketua umum Jackmania bisa mendiagnosa apakah dipicu karena ledek-ledekan, ujaran kebencian, atau seperti apa waktu lagi tanding gitu atau apa? Banyak faktornya bang. Maksudnya gini, terjadi sesuatu atau kegesekan ketika pertandingan itu banyak sekali faktornya. Tapi yang jelas yang pertama pasti karena aku nggak akan bilang fanatisme terlalu berlebihan. Enggak, fanatisme itu tidak ada yang berlebihan. Fanatisme itu unlimited, infinity, fanatisme tidak ada batasannya gitu. Karena gini, yang harus di-manage oleh orang itu adalah kondisi emosionalnya. Itu artinya balik lagi ke masalah psikologis manusia itu sendiri. Karena pasti tentunya berbeda-beda. Orang yang sehari-harian di jalan panas-panasan dengan orang yang naik mobil, ketika menyikapi suatu kekecewaan, dia pasti akan menyikapinya dengan dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi memang itu faktornya yang pertama. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini fanatismenya terlalu berlebihan, akhirnya dia jadi gimana-gimana ketika timnya kalah. No, bukan. Tapi lebih karena ya memang orangnya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan sepak bola ini adalah ruang bagi manusia yang latar belakangnya beda-beda menjadi satu kesatuan. Kalau dalam pengamatan saya gini, kadang kericuan itu dipicu pertama ujaran kebencian, ledek-ledekan gitu ya kan, dan berlanjut tidak hanya di lapangan, lanjut ke media sosial. Ya, itu saya lihat itu di perang media sosial ini juga nanti akan berpengaruh pada pertandingan berikutnya. Itu gimana tanggapan? Ya betul, memang betul. Artinya gini, ujaran kebencian atau ledek-ledekan itu adalah reaksi sebetulnya. Itu adalah bukan aksi, malah itu adalah reaksi dari yang sebelum-sebelumnya terjadi. Dari bagaimana dia gini, ketika sebuah tim memiliki rivalitas dengan tim lain, maka si orang ini akan merasa bahwa timnya jauh lebih baik dibandingin tim lawannya gitu loh. Nah, ketika hasilnya mengecewakan dia, maka kan katakanlah kalah lah, kan ada emosional yang berbeda. Tapi ketika menang, dia kan juga memiliki emosional yang berbeda juga. Iya, diledek dia sabar gitu. Jadi akhirnya dia meledek. Dan itu kan sebenarnya hal yang wajar sebetulnya, bahwa kayak gini deh, misalkan kita main game berdua, atau kita main game berdua, terus tiba-tiba abang kalah, ya bilang gimana sih lo masa kalah? Itu kan mungkin karena kekerabatan beda. Tapi kalau kita nggak kenal, kita kan pasti ada emosional yang berbeda untuk mengekspresikan kebahagiaan kita. Nah, jadi memang itu sebetulnya, bahwa ini sebenarnya bola ini adalah korban, sepak bola ini adalah korban karena sepak bola itu menjadi media untuk sesuatu masalah yang sebenarnya belum selesai di bangsa kita gitu. Masalah ini ya, memanage psikologi manusianya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pengurus pusat Jackmania dalam hal ini, kita mencoba untuk memanage psikologi manusianya, khususnya pencerahan ada dilakukan, pencerahan. Oh, jelas pasti ada, edukasi dan sosialisasi. Iya, apa yang dilakukan di Jackmania, di tubuh Jackmania soal edukasi? Banyak sekali, bahwa yang pertama kita tidak ingin adanya ujaran kebencian yang ada. Itu yang pertama. Lalu kita mendorong untuk segala sesuatunya itu satu pintu. Kenapa satu pintu? Karena biar gini. Jadi biar jelas bang, kalau misalkan di Jakarta, orang ketika mau main ke Jakarta atau mau bertandang timnya melawan Persija, orang akan nyari, oke, siapa nih di Persija yang harus ditemuin supporternya? Hanya satu, Jackmania. Kita selalu berusaha untuk seperti itu. Bahwa kenapa? Karena agar semuanya tuh tersistematis lah. Bahwa oh iya, Jackmania hanya satu, ketuanya ini, jadi ketika ada apa-apa ya bertanya adalah ketuanya. Gitu loh. Nah, itu yang terus kita kedepankan lah. Nah, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita terus gini, caranya untuk mengelola emosional teman-teman anggota atau penonton itu adalah dengan memberikan energi lain. Nah, contohnya energinya begini. Misalkan pertandingan Persija lawan Persib nih. Itu kan penuh dengan tensi tinggi lah ya pertandingannya. Gimana caranya biar anak-anak gak ada ujaran kebencian? Ya kita alihkan energinya teman-teman yang besar itu menjadi energi untuk dukung Persija. Salah satu dengan membentuk koreografi. Jadi ketika energi mereka yang besar teralihkan untuk membenci atau mengumpat tim lawan menjadi energi yang besar untuk mendukung Persija, maka itu akan menjadi sesuatu yang bagus, bahwa tidak akan ada ujaran kebencian selama pertandingan. Lalu energi mereka untuk dukung Persija juga semakin besar. Jadi itu yang sedang kita terapkan, bahwa fokus kepada tim masing-masing, fokus kepada Persija. Kita nggak perlu ngurusin tim lain deh. Contohnya misalnya yang baru belakangan terjadi, bahwa Persija didenda 50 juta karena flare di Bali saat itu, Bali United telah Persija. Lalu pengurus pusat Jackmania kita minta maaf kepada Persija dan juga kepada masyarakat. Kita bertanggung jawab dengan memberikan 50% bantuan. Nah, tapi banyak juga kan bahwa ada tim lain juga seperti ini. No, bukan.
fokus kita bukan tim lain, energi kita nggak bisa kita habisin untuk tim lain. Energi kita adalah untuk kita sendiri. Bagaimana caranya kita, yang harus dibahas adalah bagaimana cara biar tidak ada flare lagi di pertandingan Persija. Kenapa? Karena kalau ada flare maka Persija akan rugi. Dan semua teman-teman harus paham bahwa flare, petasan, smoke bomb itu dilarang. Nah, ketika dilarang ya sudah ada peraturan, kita harus tegakkan gitu loh. Bagaimana cara menegakkannya? Ya sistem yang kita buat gitu loh, sistem penjagaan, sistem edukasi, sistem punishment ketika ada yang melanggar segala macam. Nah, itu yang sedang kita lakukan dan saat ini kita lakukan juga gitu. Jadi regulasi dari federasi sudah ada belum tentang supporter ini? Kalau regulasi dari federasi sih abu-abu ya, bisa dibilang ada, bisa dibilang juga nggak ada. Cuma setahu saya ada RUU yang sudah disahkan sama DPR, itu RUU mengenai olahraga nasional gitu. Ada bab mengenai supporter, bahwa supporter itu seperti apa, supporter itu berhak untuk memiliki saham di klub, supporter itu juga harus berorganisasi, segala itu ada. Cuma saya nggak tahu pola penerapannya seperti apa. Tapi yang jelas gini, setahu saya, mungkin koreksi nanti kalau salah, di statuta itu yang disebutkan bahwa penonton atau supporter itu dikelola, itu menjadi tanggung jawab klub, bukan tanggung jawab federasi. Gitu loh, karena memang ya memang under klub kan sebetulnya kan. Nah, karena itu di bawah klub, komunikasi supporter dengan manajemen klub seperti apa di Persija? Kalau Persija sih bagus ya, kalau tim lain aku nggak tahu. Iya, seperti apa? Kalau Persija sih bagus, kita selalu berkomunikasi kok. Kita juga ada satu perwakilan, ada namanya fans relation manager, itu biasanya. Ya dia juga berasal dari Jackmania, dan kita selalu berkomunikasi kalau ada apa-apa. Komunikasi seperti apa yang dibangun? Bentuk komunikasi? Iya. Ya bentuk komunikasi kita langsung, kadang komunikasi langsung ketemu. Jadi sebelum pertandingan biasanya kita ada rakor, rapat koordinasi lah dengan Persija, dengan panpel Persija. Oke, untuk pertandingan selanjutnya nih home nih seperti apa segala macam. Lalu ada kegiatan-kegiatan apa juga kita sampaikan, ada keresahan seperti apa juga kita sampaikan, ada info-info apa tentang Persija juga kita disampaikan, lalu kita juga merespon seperti apa juga kita sampaikan. Jadi memang komunikasinya alhamdulillah berjalan dengan baik dua arah. Jadi saya ini kan penikmat sepak bola nih, Bung Diki ya. Tapi dalam pengertian saya penikmat sepak bola yang sifatnya menghibur. Di dalam sepak bola itu yang saya amati adalah hiburannya, ada drama, kejutan, sesuatu aksi yang heroik gitu ya kan. Saya kalah menangnya nggak begitu peduli, tapi saya suka hiburannya. Tetapi karena ada kadang kerusuhan, ketakutan itu, jadi saya membatalkan niat, apalagi membawa anak istri untuk hadir ke stadion. Nah itu bagaimana upaya Jackmania agar bisa menghadirkan sepak bola menghibur dengan memberikan contoh supporter yang kondusif gitu. Ya itu tadi seperti yang saya bilang pertama kali, bahwa sepak bola itu adalah ruang seluruh masyarakat Indonesia dengan beraneka ragam latar belakang. Kita sama-sama tahu bahwa kondisi latar belakang masyarakat Indonesia seperti apa sih gitu loh saat ini gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Jackmania? Yang pertama kita membuat nyaman tribun. Jadi sudah ada beberapa campaign yang kita lakukan, adalah salah satunya adalah tribun tanpa asap. Itu satu terobosan juga ya? Ya, tribun tanpa asap itu sudah kita lakukan beberapa tahun lalu. Campaign itu tribun tanpa asap, tidak boleh ada ngerokok di tribun karena mengganggu anak kecil. Tidak boleh ada flare, smoke bomb dan lain-lain. Kenapa tribun tanpa asap kita agungkan? Karena gini, kita tidak bisa langsung mengambil secara keseluruhan seperti apa sih yang kita mau tribun itu, nggak bisa kan? Kita mesti step by step dulu. Jadi pertama katakanlah pertama tribun tanpa asap dulu. Ketika semua teman-teman sudah teredukasi dan sudah paham bahwa tribun itu harus bersih dari asap, maka selanjutnya adalah bahwa satu kursi satu orang, atau nggak boleh diri di kursi, atau ada rules yang harus dilakukan di tribun itu seperti apa. Jadi memang ini semua tahapan lah. Tapi kalau tahapan 1 kita belum selesai, kita kan jangan sampai masuk ke tahap 2 dong. Jadi kita beresin dulu tahap 1 gitu loh. Jadi memang saat ini kita pelan-pelan. Nah, mindset seperti itu memang masih banyak banget di Jakarta khususnya, bahwa nggak mau ngajak nonton bola lah, rusuh apa segala macam. Tapi kan banyak juga orang yang akhirnya ketika dia nonton bola, baru pertama nonton bola, datang ke stadion, akhirnya dia jadi kecanduan nonton bola. Iya, betul. Karena di Indonesia ini hiburannya justru bukan di pertandingannya, tapi di penontonnya. Iya, betul. Iya kan? Karena kualitas pertandingannya juga nggak hebat-hebat banget. Iya, ada karena istilahnya mungkin sportainment lah ya. Istilahnya sportainment, bahwa bukan hanya yang ada di atas lapangan, tapi di tribun itu juga merupakan sebuah tontonan gitu. Bagaimana teman-teman supporter itu berkreasi, beratraksi segala macam. Nah, itu menjadi sebuah tontonan menarik gitu loh bagi masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya yang selalu coba kita jaga, bahwa kreativitas di tribun itu menjadi daya tarik tersendiri untuk meningkatkan awareness terhadap sebuah klub gitu loh. Jadi di luar sepak bola mungkin ada nggak kegiatan sosial, kemanusiaan yang dilakukan oleh Jackmania ini? Ya, alhamdulillah sih saat ini Jackmania memang melakukan banyak hal yang berkaitan dengan sosial. Aku
Kalau dijabarin nanti ya panjang-panjang. Iya, Tapi jelas gini, intinya gini. Kenapa sih kita melakukan kegiatan sosial? Atau kenapa sih kita melakukan kegiatan masyarakat? Karena gini, suka tidak suka, mau tidak mau, Jackmania adalah salah satu lembaga atau kelompok paling besar dengan jumlah massa yang besar yang ada di Jakarta atau di Indonesia lah khususnya. Berapa sih jumlahnya kan terdaftar? Sekarang yang aktif aja 106.250, yang terdaftar sekitar 106.000 sekian ya. Ya. Nah, yang aku mau adalah Jackmania itu bukan hanya ada, tapi mereka juga harus hadir. Yes, ya itu beda. Karena beda kan, ada dan hadir. Kalau hadir itu kan diakui keberadaannya dan diajak untuk apa-apa, gitu loh. Nah itu aku nggak mau bahwa gini. Mimpiku cuma satu, ketika Persija main, di sebelahnya ada rombongan Jackmania, lalu di sebelahnya ada mobil isinya bapak, ibu, anak dua. Bapak isi mobil itu tidak usah khawatir bahwa ada rombongan The Jack tuh. Mereka nggak harus merasa khawatir, tapi mereka justru merasa senang. The Jack Persija main ya. Itulah yang mau kita sedang bangun saat ini, bahwa image bahwa supporter bola itu ya kita juga bagian dari masyarakat Jakarta, gitu loh. Itulah kenapa kita harus hadir dan melakukan kegiatan sosial banyak gitu loh. Kegiatan sosial juga bukan uang dari mana, uang dari anak-anak semua kok. Maksudnya memang kita urunan, kita patungan dari kas segala macam. Kayak kemarin kita Idul Kurban, kita kurban di 2 tempat, di Manggarai dan Lebak Bulus gitu loh. Di salah satu korwil kita, Lebak Bulus itu juga sapi, di Manggarai juga sapi gitu loh. Bahwa kenapa harus di wilayah-wilayah itu, karena memang kita mau teman-teman Jackmania nih mempunyai andil yang besar juga terhadap wilayahnya. Jadi karena mereka kan banyak, kita ada 89 korwil Bang. 89 korwil dan 8 biro. Paling jauh itu biro Kalimantan Timur. Jadi di luar Jawa itu di luar Pulau Jawa itu biro ada 2, biro Lampung dan biro Kaltim. Gitu. Nah, kita ingin teman-teman Jackmania yang di daerah atau teman-teman Jackmania yang di wilayah masing-masing itu merasa bahwa kehadiran mereka itu berguna untuk masyarakat. Itu sebenarnya tujuan. Kenapa? Sehingga kalau mereka berguna, ketika ada apa-apa, pasti masyarakat akan membantu Jackmania itu sendiri, akan merasa into gitu loh. Nah, ini sebetulnya yang sedang kita bangun dengan tujuan, ini tujuannya agak mulia sih sebetulnya, bahwa semua masyarakat Jakarta itu proud to be Jakartans. Kalau kita ngomongin sepak bola, supporter bola atau klub bola lokal, semua kaitan dengan suku Bang. Orang Medan pasti dukung PSMS, orang Malang pasti dukung Arema, orang Jawa Timur Surabaya pasti dukung Persebaya, orang Bandung pasti dukung Persib Bandung, orang Jakarta pasti dukung Persija. Belum tentu dong. Hari ini. Karena hari ini kan. Orang Jakarta dukung Persija belum tentu. Karena apa? Karena orang Jakarta terdiri dari banyak suku. Betul. Kalau saya lah contohnya, kalau Medan PSMS lagi lawan Persija di Lebak Bulus, saya dukung PSMS. Iya pasti saya kan. tinggal di Jakarta. Bang, bisa dikatakan KTP mungkin Jakarta. Jadi ya orang Medan, orang bisa dibilang kan orang Jakarta dukungnya PSMS Medan. Iya betul. Dan orang Padang yang di Jakarta ya jadi orang Jakarta dukungnya Semen Padang gitu loh. Nah, ini yang sedang kita bangun, bahwa setiap masyarakat yang ada di Jakarta itu harus memiliki memiliki tanda cinta yang besar terhadap kota ini melalui Persija. Bentuk meluapkan, bentuk melampiaskan energi kecintaannya itu adalah melalui Persija. Jadi itulah yang sedang kita bangun, bagaimana seluruh masyarakat Jakarta itu proud to be Jakartans. Jadi khas yang ditawarkan Jackmania apa supaya agak berbeda dengan fans klub lainnya gitu kan? Dia kan ada khas yang ditawarkan di situ kan? Apa khas yang ditawarkan Persija? Khasnya adalah bahwa ketika melihat Jakarta, ketika melihat Persija, ketika melihat Jackmania, maka semua orang adalah melihat Indonesia. Itu yang ini kan. Nah, dalam ini struktur di Jackmania itu gimana instruksi itu bisa mengalir sampai ke bawah? Kalau organisasi kita sih ya alhamdulillah, mungkin banyak orang yang bilang kita paling rapih ya Bang ya. Karena organisasi kita terstruktur sekali lah, ada dari ketua umum, di bawahnya ada ketua harian, ada sekretaris umum, ada bendahara umum, di bawahnya ada ketua 1 2 3, lalu kita ada pengurus pusat dan juga pengurus wilayah. Nah, pengurus wilayah itu juga ada sub wilayah sendiri. Jadi kalau ketua umum udah ngomong apa, instruksi apa, alhamdulillah, insya Allah, amin, semua yang di bawah juga nurut gitu loh. Jadi kita juga punya istilah untuk jangan sampai ngelawan ID card. ID card itu pengurus maksudnya, karena kalau ngelawan ID card berarti ngelawan ketua umum, berarti ngelawan semua. Ya kayak Panglima TNI, begitu instruksi dari Panglima TNI sampai ke Babinsa sana itu udah linear gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena memang itu begitu, itu yang selama ini kita jaga. Kenapa? Karena agar semuanya rapi Bang. Jadi kalau nanti gimana, pamannya ada kerusuhan, ada apa yang dilakukan Anda sebagai ketua umum, kan namanya juga insiden. Pasti saya bertanggung jawab.
Suka nggak SOP, suka. SOP di Persija seperti apa? Di Jackmania seperti apa itu? Kalau terjadi apa-apa gitu, Iya. ya kita pasti akan investigasi dulu pertama. Dalam situasi ribut itu? Ya secara ibu kita pasti tarik lah. Maksudnya kita pasti akan menghindari keributan lah. Sebisa mungkin menghindari keributan. Itu tadi balik lagi bahwa tujuan kita adalah membuat anggota nyaman dan aman. Oh iya, yes. Itulah tujuan awal kita itu. Nyaman, gitu loh. betul. Ketika ada keributan ya, yang pertama kan pasti jangan sampai ribut, gitu loh. Kita tarik teman-teman semuanya, gitu loh. Apabila ada pemberitaan baik media massa maupun media sosial, aduh kalau bisa Persija jangan datang ke klub ini deh karena situasinya nanti nggak terjaga. Tetapi ada juga yang nekat berangkat. Itu gimana, Bang? Ya itu yang saya bilang bahwa banyak teman-teman yang ya mungkin karena faktor zaman sekarang kali ya. Faktor zaman sekarang mereka tidak teredukasi dengan baik juga mengenai peraturan segala macam, bahwa kalau saya sih gini, ketika misalkan supporter Persija dilarang datang ke satu kota gitu, Yeah. ya, saya akan patuhi itu gitu loh. Oh. Kenapa begitu? Karena tahu bahwa orang membuat peraturan tidak mungkin tanpa alasan. Ya. Jadi ya teman-teman yang memang masih nekat datang ke sana, ya mereka memiliki energi yang cukup besar aja, dan mereka tidak bisa menahan energi mereka untuk dukung Persija dimanapun. Salah atau tidak? Ya tidak salah gitu loh secara supporter Persija ya. Tapi kalau secara hukum segala macam, ya itu balik lagi ke nanti ada pula investigasi lagi seperti apa gitu. Tapi yang jelas bahwa setiap supporter Persija itu memang berhak untuk menyalurkan energi dukung Persija. Cuma yang jelas kita juga sebaiknya sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku gitu sih. Iya, iya. Koordinasi dengan pucuk pimpinan supporter di daerah lain gimana? Sejauh ini sih masih lancar-lancar aja, masih aman-aman aja sih. Kalau koordinasi komunikasi kita saling komunikasi. Ada komunitas nggak, ada organisasi nggak, atau ada grup WA nggak antar? Oh ada. Kalau grup WA ada. Sesama grup ketua. WA sesama ketua supporter ada sih. Kita saling komunikasi di situ. Saling komunikasi juga ya. Ini ngurus sepak bola sama ngurus negara gimana sih menurut Bung? Hampir sama bang. Sama ya. Kalau bisa ngurus sepak bola dalam waktu sekian tahun, mas sebenarnya bisa ngurus negara. Kata 5 tahun lah Pak. Ya 5 tahun bisa ngurus negara itu, karena kurang lebih hampir sama lah polanya, terus bagaimana cara menangani sebuah krisis, bagaimana cara menangani sebuah masalah, terus bagaimana mencari solusi untuk sebuah masalah, kurang lebih sama gitu loh. Ini tadi saya walaupun secara terbata-bata saya mengatakan football without fans is nothing. Ya. Artinya peran pendukung sepak bola itu sangat vital dalam hal untuk menggerakkan sporterman, apa tadi istilahnya? Sportainment tadi itu, ya kan? Tentu nggak boleh berhenti melakukan edukasi, terus inovasi, dan terus pembaruan update. Itu gimana dengan Jackmania, Bung Diki? Ya, istilah football without fans is nothing itu memang cukup menarik ya. Maksudnya ada banyak perdebatan juga. Tapi yang jelas yang saya tangkap adalah bahwa sepak bola tanpa penonton itu memang nggak asik, karena gini, penonton itu kan memberikan gairah. Iya, betul. Sepak bola itu memberikan hiburan, penontonnya memberikan gairah. Jadi kayak kita cuma mungkin kalau istilahnya kalau kita nonton film, ya udah kita cuma nonton doang, tapi kita nggak ada gairah untuk nontonnya itu apa gitu. Iya, betul. Faktor apa segala film udah lewat gitu aja, selesai, kita terhibur 1 sampai sekian jam filmnya itu selesai, keluar dari bioskop kita udah selesai gitu. Tapi penonton itu yang memberikan apa ya, memberikan pengalaman tersendiri, pengalaman batin tersendiri terhadap si penontonnya ini gitu loh. Jadi ibarat aku analogiin film, kalau bola doang tuh ya udah film tanpa pesan moral lah. Tapi kalau ada penontonnya, fansnya itu ya, pesan moralnya itu adalah fansnya. Jadi orang akan ingat terus. Saya ambil dulu La Liga. Kalau terjadi El Clasico Barcelona lawan Madrid, itu kan salah satu faktor karena pendukung ya. Itu di Jackmania ada nggak itu mengidolakan fans klub-klub di luar Eropa sana atau seperti apa, ada nggak mengadopsi gaya-gayanya itu, ada nggak? Kalau gaya sih pasti ada ya. Ada. Maksudnya gini, karena apalagi sekarang arus informasi sulit untuk dibendung, dan semakin mudah orang mencari informasi, jadi paham-paham kultur luar itu pasti banyak yang masuk ke sini. Tapi alhamdulillah di Jackmania ini semua masih satu komando sih, bahwa Jackmania gitu. Jadi mereka tidak membuat satu satu jalan yang berbeda dengan Jackmania. Mereka semua masih under Jackmania. Gitu. Kalau paham sih ya, dengan baju kasual seperti hooligan, dengan pakaian hitam-hitam seperti ultras di Italia, atau seperti apalah di seperti supporter Amerika Latin atau supporter di mana-mana, kita banyak lah, banyak paham-paham yang diambil. Cuman itu kan subjektif ya, itu kan selera ya. Kalau selera itu kan no debat lah istilahnya. Kalau selera itu kita tidak nggak bisa ngedebatin. Setiap orang punya hak yang sama lah untuk
untuk apa menyampaikan seleranya dan keinginannya. Tapi yang kita jaga adalah ya kalian nggak apa-apa seperti ini, tapi yang jelas kalian tetap under kita di bawah Jackmania. Ada dua lagi nih, Bung, soal kesukses sebuah klub itu kan supporter juga harus bertanggung jawab prestasi timnya. Ya. Mungkin Anda bisa memberikan masukan ke PSSI karena kan prestasi sepak bola Indonesia kan saat ini belum membanggakan. Anda sebagai pucuk pimpinan Jackmania ada masukan terhadap sepak bola tanah air? Ya, sepak bola kita memang harus berani berkorban ya, dan aku pikir sekarang ada di jalan yang benar sih. PSSI ya, maksudnya dengan ini sebuah keberanian yang besar bagi pelatih Sinteyong untuk memotong, istilahnya quote unquote, memotong satu generasi. Akhirnya dia pakai generasi yang muda-muda untuk akhirnya tampil. Oke. Kita nggak bisa ngarepin sekarang, tapi kita tunggu 5-7 tahun lagi mungkin timnas kita baru bisa berbicara yang jauh lebih banyak lagi. Tapi kan ini ujungnya gitu loh. Hilirnya lah ya, maksudnya nanti tinggal hulunya nih seperti apa gitu, bahwa adanya pembinaan usia muda itu bagaimana ketika pemain udah lulus dari pembinaan usia muda terus dia kemana, itu kan harus benar semua di-maintain segala macam. Jadi memang saya tuh percaya culture follow system. Jadi kalau memang sistemnya nanti sudah dibuat oleh PSSI seperti apa segala macam, saya yakin sepak bola kita akan bagus. Nah, kalau penonton itu kan penonton hanya penikmat aja sebetulnya. Fans nih, kita nih konsumen, justru kita yang memberikan bayaran terhadap sebuah tim gitu. Jadi kita tuh berhak untuk gini, penonton saya nih seorang Jackmania berhak untuk mendapatkan pertandingan yang baik yang dilakukan oleh Persija. Kenapa? Karena saya sudah bayar tiket. Kayak kita nonton bioskop Bang, persis. Gitu loh. Kita nonton bioskop 50.000 nih, ya saya berhak untuk dapat film yang bagus. Kalau filmnya jelek ya saya pulang, ya sama aja. Kayak bola kan begitu. Kalau filmnya jelek, kalau pertandingannya jelek atau Persija mainnya jelek ya saya marah. Gitu loh. Jadi kurang lebih hampir sama seperti itu. Fans ini fungsinya adalah sebagai fungsi kontrol dari apa yang ada di lapangan. Terakhir ini, pijakan berpikir saya, tak seorang pun yang diuntungkan dalam sebuah permusuhan. Apalagi itu berkepanjangan. Saya tidak berani tidak mau sebut nama. Klub Anda juga punya musuh ataupun yang berkepanjangan juga. Rivalitas yang berkepanjangan yang menjurus dulu pernah sempat korban jiwa. Bagaimana mengakhiri ini semua agar ini ke depan tidak terulang lagi, jangan ada korban-korban jiwa lagi ke depan? Apa yang yang pertama seperti apa yang kami pahami dan kami sepakati dari dulu gitu Jackmania, bahwa damai itu adalah kata kerja. Jadi memang harus dikerjakan, tidak bisa dengan kata-kata gitu loh. Ya, salah satu bentuk pengerjaan adalah stop ujaran kebencian. Itu yang pertama. Dan ini juga harus dibantu, bukan ini tugas supporter, tapi tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak dibantu. Ini juga harus dibantu oleh federasi ataupun operator. Artinya federasi dan operatornya harus membuat regulasi mengenai ini, bahwa ketika ada lagu atau ujaran kebencian di satu pertandingan, ya maka harus ada punishment terhadap pertandingan itu, entah itu di stop atau supporter dari tim yang menyanyikan lagu itu istilahnya dihukum, atau mungkin timnya justru yang dihukum karena supporter menyanyikan lagu itu. Jadi memang harus seperti itu. Jadi bahwa semua ini harus 360 untuk mensupportnya lah, 360 lah benar, bahwa kita supporter tidak bisa berdiri sendirian. Jackmania tidak bisa berdiri sendirian. Artinya ada tugas federasi, termasuk tugas pihak kepolisian. Jika memang ada aturan yang memang harus ditegakkan dengan jelas mengenai kericuhan atau kerusuhan ataupun ada keributan gitu yang mengakibatkan korban jiwa, itu punishmentnya harus benar jelas gitu, dan aturannya juga masih jelas gitu. Nah, di sini saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh semua supporter Indonesia itu memang diatur dan diketahui ujungnya itu kemana oleh pihak-pihak yang memang berwajib dan berwenang untuk melakukan sesuatu gitu loh. Jadi ya ini tanggung jawab kita bersama, bahwa sepak bola itu memang perlu quote unquote perlu rivalitas, tapi bukan rivalitas yang terlalu terlewat batas gitu loh. Artinya tidak sampai ada bunuh-bunuhan, itu udah nggak seru lagi gitu loh. Berantem itu udah nggak seru lagi. Jadi ya rivalitas ya sudah oke, rivalitas ada perseteruan itu oke, tapi bagaimana kita memanage emosional teman-teman, hanya ada batasnya, bahwa seperti ini batasnya sampai sini, kita nggak sampai melebihi itu gitu sih Bang. Jakarta sekarang punya stadion yang amat megah bernama JIS. Tanggapan Anda soal stadion yang megah ini? Akhirnya setelah sekian lama kita punya stadion, akhirnya gitu loh ya. Terlepas dari seperti apa stadionnya, saya sih cukup bersyukur akhirnya Jakarta punya stadion sendiri. Karena selama ini kan
kita nggak ada yang bisa dibanggain stadionnya gitu loh. Kecuali GBK juga bukan punya Jakarta. Gitu. Nah, ya bersyukur, berterima kasih kepada gubernur yang sudah melalui proses panjang juga akhirnya bisa ada stadion itu, dan kemarin sudah di grand launching. Alhamdulillah Persija juga yang melakukan pertandingan di situ. Ya semoga stadion ini menjadi stadion yang selalu bisa dibanggakan oleh masyarakat Jakarta, dan juga stadion yang memang bisa membawa prestasi terbaik untuk Persija Jakarta. Oh iya, jangan nanti stadionnya megah tapi prestasinya anjlok itu ya, nanti ini. Soal ini gimana agar Anda punya masa 106 orang. Kalau dia punya 106 ribu orang, kalau dia kali satu keluarga 2 dia mempengaruhinya, ini lumbung suara nih di politik nih ya kan. Gimana agar Persija ini tidak terkontaminasi politik? Ya kita fokus aja ke Persija sih, nggak fokus ke yang lain sih. Walaupun gitu digoda-godain nanti. Nggak ada. Fokus ke Persija. Fokus ke Persija ya. Program ke depan di Jackmania apa, Bung Diki? Programnya. Ya, ini kita karena ini tahun terakhir saya jadi ketua umum nanti di periode ini. Nah kita nanti mau mubes lah istilahnya, mubes lalu ada pemilu lagi, pemilihan ketua umum. Ya programnya sih kita menyiapkan itu sih nanti, program itu. Jadi Persija ini bisa nggak? Ini banyak mungkin pemirsa Tali Tires Info yang belum memahami. Bisa nggak Anda gambarkan apa itu Jackmania itu? Jackmania ini adalah sebuah kelompok yang berada di Indonesia. Mereka adalah pendukung Persija Jakarta, dan mereka merupakan satu-satunya organisasi supporter yang terstruktur. Mereka juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kota Jakarta. Terstrukturnya itu seperti apa? Apakah umpamanya di provinsi, kota, atau kita ada ya, artinya ada pengurus pusat dan ada pengurus wilayah itu. Di Jakarta Selatan. Ya di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, kita di luar Jakarta juga ada. Contoh Kalimantan Timur, dan Lampung tadi ya. Itu ada nggak sih, sering nggak sih yang dari Kalimantan Timur terbang ke Jakarta? Oh ada. Sering ada banyak. Yang dari luar kota datang ke Jakarta juga banyak. Itu ada informasi ke Anda, makanya mau datang gitu? Ada? Oh enggak, biasanya ketemu karena tahu dia dari mana, terus ketemu di stadion segala macam gitu, tahu jadi akhirnya. Ada wadah ini komunikasi? Ada, kalau wadah komunikasi ada. Sekali lagi terakhir ini, Bung, apa obsesi Anda di Jackmania ini? Apa? Obsesi Anda di Jackmania? Obsesi saya di Jackmania menjadikan Jackmania supporter yang memang ada untuk Persija aja udah. Fokusnya ke Persija aja. Langkah-langkah keseharian Anda mungkin apa untuk Jackmania? Apa? Langkah keseharian Anda di Jackmania ini apa saja? Ya menjaga marwah Jackmania aja, bahwa Jackmania adalah supporter Persija itu sih. Kalau ketua umum setiap pertanding Anda kutip wajib hadir nggak sih? Wajib hadir wajib lah ya. Itu sih etika aja sih sebetulnya. Tidak ada kewajibannya secara peraturan, tapi secara etika sih wajib sih. Itu kreasi Jackmania apa aja sekarang? Kan nggak mungkin yang pasti ada yel-yel yang baru, apa sesuatu yang baru sesuai dengan era milenial, itu ada di. Oh ada. Kita memang ada divisi sendiri, divisi acara namanya. Mereka yang meng-create bentuk kreativitas di tribun gitu loh. Jadi memang ya kita ada banyak divisi lah, ada divisi Infocom, ada divisi Litbang untuk analisis dan lain-lain, ada divisi acara juga, ada divisi merchandise, banyak, dan semuanya bekerja tuh quote unquote adalah kerja sosial bagi Jackmania, bagi Persija gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan ini karena cinta, istilahnya kalau bahasa saya tuh, ini kita begini karena cinta. Kalau nggak cinta amat ya kita nggak akan begini gitu. Monitor evaluasi setiap kebijakan itu? Ya kita bareng-bareng sih selalu ya, kita guyup sih maksudnya. Jadi kalau yang evaluasi bareng-bareng, pengurus juga berhak mengevaluasi pengurus pusat, pengurus wilayah juga berhak mengevaluasi pengurus pusat juga berhak mengevaluasi pengurus wilayah. Jadi kita forum bareng sih sebetulnya. Terakhir, bagaimana menciptakan fans bangga dia menjadi anggota Jackmania, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi kan betul-betul dari tumbuh kesadarannya, saya ingin bergabung di Jackmania, dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kartu di Jackmania itu. Oke, yang pertama tadi gimana cara mendapatkan kartu anggota Jackmania? Itu yang pertama adalah ya harus daftar. Daftarnya melalui mana? Melalui Korwil, koordinator wilayah. Itu ada kok di Instagram kita Infocom Jackmania, itu banyak info-infonya. Lalu bagaimana menumbuhkan kecintaan atau kebanggaan terhadap Jackmania bagi semua anggota? Ya intinya sih gini, kalau Jackmania ini keren, orang pasti akan bangga. Nah sekarang tugas saya adalah membuat Jackmania keren. Keren seperti apa ya? Dengan tidak melakukan kesalahan, dengan tidak terjebak dalam sebuah masalah yang membuat kita nggak bisa keluar dari masalah itu gitu. Jadi memang saat ini yang dilakukan oleh Jackmania membuat teman-teman tuh bangga terhadap Persija, otomatis mereka akan bangga untuk menjadi Jackmania.
Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania.